Makna landasan filosofi pendidikan Indonesia bagiku sebagai seorang guru. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok inspirasi dunia pendidikan, hingga beliau dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi bagi banyak orang dalam upaya untuk memajukan pendidikan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Pemikiran beliau sangat relevan dengan keadaan masa kini, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak, serta dalam melihat potensi kebudayaan dan pembelajaran sangat maju, dan memungkinkan sekali pemikiran tersebut akan selalu relevan sepanjang masa, terutama dalam dunia pendidikan. Pendidikan atau pengajaran merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda. Pendidikan merupakan suatu tuntunan dalam hidup anak-anak, sedangkan pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Landasan filosofis pendidikan Indonesia merupakan cabang dari filsafat yang mencakup apa, mengapa, dan bagaimana peranan guru dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, tentunya harus tahu apa yang menjadi kewajibannya menjadi seorang guru. Alasan menjadi guru tentunya karena adanya panggilan hati untuk ikut serta memberi pengajaran anak didik, dan selalu berusaha bagaimana agar dapat memberi pengajaran secara maksimal agar proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebagai seorang guru, tentunya memiliki tugas untuk menuntun peserta didik sehingga mereka dapat mencapai prestasi sesuai dengan kodrat masing-masing. Maksud menuntun di sini yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai diri sendiri maupun anggota masyarakat. Menuntun di sini juga berarti seorang guru harus bisa mengarahkan, menuntun, dan mendampingi dengan tetap memberi ruang kebebasan terhadap anak. Artinya, anak tetap memiliki hak untuk bebas atas dirinya sendiri, akan tetapi tugas pendidik tetap memberi arahan apabila anak melewati jalan yang salah. Seperti halnya ketika seorang ibu yang menggandeng tangan anaknya, akan tetapi menggandeng di sini tetap memberi kebebasan agar anak bisa berjalan ke arah manapun. Ketika ada sebuah lubang, seorang ibu akan mengarahkan anaknya agar tidak jatuh ke lubang tersebut. Begitupun seorang guru. Seorang guru harus bisa menuntun dan memberi arahan apabila anak melewati jalan yang salah. Selain itu, seorang guru harus memberikan suatu pengajaran dengan disesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, pendidikan yang diberikan harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan potensi anak dan harus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, saya juga selalu berusaha untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru tidak hanya memberikan materi pengajaran, akan tetapi juga dapat menerapkan asah, asih, dan asuh, atau yang biasa disebut dengan sistem AMONG. Asah berarti bisa membentuk anak yang berkarakter. Asih berarti harus mengajar dengan penuh rasa kasih sayang, dan asuh berarti guru harus bisa memberi suri tauladan kepada anak dalam hal kebaikan. Hal ini tentunya untuk membentuk anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, cerdas dan kreatif, serta sehat jasmani dan rohani, mandiri, bertanggung jawab, dan yang terpenting ialah berbudi pekerti luhur atau beradab. Hal ini dikarenakan adab atau budi pekerti memiliki posisi yang lebih tinggi daripada ilmu.
Seperti kata patah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berbunyi, adab lebih utama daripada ilmu. Iblis pun berilmu, malah lebih tinggi ilmunya daripada manusia, tapi tidak dengan adab. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Sebagai seorang guru, harus dapat memberi contoh bagi peserta didik, memberi motivasi dan semangat, serta memberi dorongan untuk terus belajar. Hal ini seperti halnya yang tertuang dalam semboyan yang berbunyi ing ngarsa sing tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, ing madya mangunkarsa, di tengah memberi motivasi dan semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Itulah makna landasan filosofi pendidikan Indonesia bagiku seorang guru.